Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi di channel ini. Saya Pastor Pislawe SVD, Pastor Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, Keuskupan Amboina. Pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih sekali lagi kepada Pastor Eltus yang telah mengundang saya sekali lagi untuk bisa berbagi sharing iman di dalam melalui channel ini. Hari ini saya akan membawakan permenungan dengan tema memilih untuk taat pada Allah. Saya mendasari permenungan hari ini dari bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Baik saudara dan saudariku yang saya kasihi, manusia pada titik tertentu dipaksa untuk membuat pilihan ketika berada pada dua situasi yang masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi atau akibatnya. Dalam situasi demikian, saya harus memilih salah satunya. Tidak mungkin saya tinggal pada dua pilihan dan pasrah untuk terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. No, I cannot. I have to make a choice, no matter its consequences will be. Saya harus membuat satu pilihan apapun resikonya. Atau memilih taat pada aturan main, atau pada kemauan pribadi, atau kepentingan tertentu. Hal ini akan lebih berat jika berhubungan dengan pilihan moral tertentu. Akan menjadi hal yang tidak berbeban jika pilihan itu hanya berhubungan dengan hal-hal sederhana di dalam hidup tanpa ada sangkut pautnya dengan kepentingan sosial, agama, politik, budaya, moral, dan seterusnya. Baik saudara dan saudariku, kita coba telusuri pengalaman pergumulan para rasul. Pengalaman mereka sebelum dan sesudah kebangkitan memang berbeda. Atau memilih taat kepada Allah, atau taat kepada kepentingan dunia yang bersifat sementara. Sebelum kebangkitan, para rasul atau para murid Kristus umumnya menunjukkan suatu pilihan yang lebih berpihak pada mencari kenyamanan diri dan mengorbankan ketaatan pada Allah. Para murid Yesus memilih untuk taat pada perasaan-perasaan manusiawinya ketimbang taat pada Allah dan prinsip-prinsip yang benar yang sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Para murid secara spontan taat pada rasa takut, rasa gelisah, takut ditangkap, takut mati, takut dipermalukan. Petrus secara spontan taat pada naluri kekerasan atau violence di Taman Getsemani ketimbang jalan damai tanpa kekerasan, non-violence. Dia juga memilih untuk menyangkal ketimbang mengakui dengan jujur jika dia adalah pengikut Kristus. Saudara dan saudari, pilihan yang spontan dan atau secara sadar oleh para murid Yesus sesudah kebangkitan memang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Mereka dengan berani menantang setiap orang atau hal yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Roh kebangkitan Kristus sungguh-sungguh meresapi setiap gerak langkah dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Setelah kebangkitan Kristus, para muridnya lebih memilih taat kepada Kristus, Sang Putra Allah. Karena dengan taat pada Allah, manusia akan melihat hidup. Demikian kata Santo Yohanes Penginjil di dalam Injil hari ini. Dia menekankan bahwa iman yang mendorong kepada ketaatan membuka gerbang menuju kepada pengalaman akan hidup kekal. Baik saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan yang nyata. Lewat proses profesi atau jalan hidup yang kita jalani secara berbeda, kita telah membuat pilihan atasnya. Yang sendirinya kita seharusnya sudah dapat memahami dan menghayati hidup ini dan segala konsekuensinya. Meskipun demikian, perjalanan penghayatan hidup sesuai dengan pilihan yang kita buat tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita impikan. Tantangan akan datang silih berganti. Di sini kita perlu bertanya diri,
apakah kita takut untuk menghadapi setiap konsekuensi atas pilihan yang kita buat masing-masing? Sebagai imam, saya mungkin lebih menjaga perasaan umat tertentu dan mengabaikan prinsip-prinsip dasaria yang benar sesuai dengan ajaran Katolik. Sebagai imam, saya sering dihadapkan pada pilihan yang dilematis, atau mau atau tidak. Setuju juga ada akibatnya, apalagi tidak setuju, akibatnya tentu ada dan mungkin lebih berat. Saya berikan contoh sederhana. Ada saat-saat saya dihadapkan pada penegakan aturan-aturan tertentu dalam mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen suci, semisal permandian, pengakuan, Ekaristi Kudus, penguatan, dan perkawinan. Di sini saya harus tegar untuk menegakkannya tanpa takut ditantang, dicemooh, dicap ini dan itu. Karena toh saya harus menegakkan aturan-aturan ini untuk semua umat, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat khusus. Rasa keadilan dan kebenaran harus saya pertimbangkan sedemikian rupa. Prinsipnya, saya harus taat pada Allah, apapun resikonya. Saya tidak bisa taat pada ketakutan dan kecemasan manusiawiku. Ketakutan dan kecemasan pada kelompok atau keluarga atau komunitas tertentu dan mengabaikan kebenaran dan keadilan bersama. Begitupun sebagai orang tua dan guru. Pada tingkat tertentu kita dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Mau mendisiplinkan anak atau takut dicap ini dan itu oleh pihak-pihak terkait. Mau membiarkan anak menikmati sarana teknologi secara bebas semisal HP atau cellphone, atau membuat aturan main yang ketat agar semua fasilitas yang digunakan oleh anak-anak kita dapat membawa kegunaan bagi hidup mereka kelak. Atau sebagai pegawai atau guru, apakah kita memilih taat pada rasa takut kita untuk menegakkan kebenaran di tempat kerja, atau memilih untuk tetap ada di zona nyaman agar tidak kehilangan pertemanan dengan orang lain? Mana yang lebih penting? Taat pada kehendak manusia atau taat pada kehendak Allah? Akhirnya, seperti para rasul, mari kita membuka diri terhadap roh kebangkitan Tuhan Yesus, agar kita sungguh dinaung dan dirasuki oleh roh kebangkitan itu, dan pada saatnya kita memiliki keberanian untuk memilih taat pada Allah dan kehendaknya ketimbang taat pada kehendak atau kemauan pribadi. Sekali lagi, semoga Roh Kudus, roh kebangkitan Tuhan menaungi hati dan pikiran kita, agar kita mempunyai keberanian untuk memilih taat pada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.